Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiarani dengan NIM 210600107. Saya akan menjelaskan materi mengenai perekonomian terbuka, ditinjau kembali atau peninjauan kembali perekonomian terbuka, yaitu modal Mundell dan Fleming dan rezim nilai tukar atau kurs. Jadi, saya akan menjelaskan dalam bentuk video mengenai bab 12 pada perkuliahan atau mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Perekonomian terbuka ditinjau kembali atau peninjauan kembali perekonomian terbuka, model Mundell, Fleming, dan rezim nilai tukar. Jadi pada bab 12 ini atau bab perekonomian terbuka ditinjau kembali, model Mundell, Fleming, dan rezim nilai tukar, terdapat beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan pertama yaitu adalah model Mundell-Fleming. Dan pokok bahasan kedua yaitu adalah perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Dan pokok bahasan ketiga yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Dan pokok bahasan keempat yaitu adalah perbedaan tingkat bunga. Pokok bahasan kelima yaitu adalah kurs mengambang atau kurs tetap. Dan pokok bahasan yang terakhir atau yang keenam adalah dari jangka pendek ke jangka panjang, model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Jadi dalam bab 12 ini terdapat 6 pokok bahasan yang akan saya jelaskan satu persatu. Pokok bahasan pertama yaitu adalah model Mundell-Fleming, di mana model Mundell-Fleming menggambarkan pasar barang dan jasa seperti halnya model IS dan LM. Namun, model ini menambahkan istilah baru untuk ekspor neto. Secara khusus, pasar barang direpresentasikan dengan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan C, Y kurang T tambah I dalam kurung R tambah G, dan NX atau E. Persamaan ini menyatakan bahwa Y atau pendapatan agregat adalah penjumlahan dari C atau konsumsi, I yaitu investasi, dan pembelian pemerintah yaitu G, serta ekspor neto yaitu NX, di mana konsumsi bergantung secara positif pada pendapatan yang dapat dibelanjakan, yaitu Y kurang T. Investasi bergantung secara negatif pada tingkat bunga R, dan ekspor neto bergantung secara negatif pada nilai tukar E. Selanjutnya itu adalah mengenai kurva IS, di mana kurva IS melandai ke bawah. Ini dikarenakan nilai tukar yang lebih tinggi akan mengurangi pendapatan bersih ekspor, yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan agregat. Selanjutnya masih mengenai model Mundell-Fleming, di mana model Mundell-Fleming jika mewakili pasar uang dengan sebuah persamaan yang harus diketahui dari model IS dan LM, di mana M per P sama dengan L dalam kurung R dan Y. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan dalam kurung L, R, Y. Permintaan keseimbangan real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan bergantung secara positif pada pendapatan Y, di mana jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral. Dan karena model Mundell-Fleming adalah dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, tingkat harga atau P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Selanjutnya, pembahasan mengenai kurva LM, di mana kurva LM dalam model Mundell-Fleming ini berbentuk vertikal karena nilai tukar tidak masuk ke dalam persamaan LM. Dan mengingat dunia tingkat bunga, persamaan LM menentukan pendapatan agregat, berapapun nilai tukarnya. Selanjutnya masih mengenai model Mundell-Fleming. Selanjutnya masih mengenai model Mundell-Fleming,
di mana keseimbangan perekonomian terdapat pada perpotongan kurva IS dan kurva LM. Keseimbangan perekonomian terdapat pada perpotongan kurva IS dan kurva LM. Persimpangan ini menunjukkan nilai tukar dan tingkat pendapatan, di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan. Dengan diagram ini atau dengan kurva ini, kita dapat menggunakan model Mundell-Fleming untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan nilai tukar E dapat merespon perubahan kebijakan. Jadi, dalam kurva ini, dapat kita lihat dalam kurva ini, di mana grafik model Mundell-Fleming ini menggambarkan kondisi keseimbangan pasar IS dan LM. Kedua kurva tersebut digambar dengan asumsi tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Dan perpotongan kedua ini atau perpotongan antara kurva IS dan kurva LM ini akan menunjukkan tingkat pendapatan dan nilai tukar yang memenuhi keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang. Jadi ini merupakan kurva model Mundell-Fleming, di mana ini merupakan titik keseimbangan antara kurva LM dan kurva IS. Titik keseimbangannya itu adalah perpotongan itu garis titik-titik ini merupakan titik keseimbangan antara kurva IS dan kurva LM. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan kedua mengenai perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Di mana dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar dan akan dibiarkan berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi perekonomian. Dalam hal ini, nilai tukar atau E melakukan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika terjadi sesuatu yang mengubah keseimbangan tersebut, nilai tukar dibiarkan berpindah ke nilai keseimbangan yang baru. Selanjutnya yaitu adalah masih mengenai perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yaitu tentang kebijakan fiskal. Jadi, dalam model IS dan model LM, perekonomian tertutup, ekspansi fiskal akan meningkatkan pendapatan. Sedangkan dalam model IS dan LM, perekonomian terbuka kecil dengan nilai tukar mengambang, ekspansi fiskal akan meningkatkan pendapatan pada tingkat yang sama. Di mana dalam perekonomian terbuka kecil, R ditetapkan pada R bintang sehingga hanya ada satu tingkat pendapatan yang dapat memenuhi persamaan ini. Dan tingkat pendapatan ini tidak berubah ketika kebijakan fiskal berubah. Oleh karena itu, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak, apresiasi mata uang dan penurunan ekspor neto harus cukup besar agar dapat mengimbangi sepenuhnya dampak ekspansif dari kebijakan terhadap pendapatan ini. Selanjutnya masih membahas mengenai perekonomian terbuka kecil dengan kurs menambang dalam kebijakan moneter. Di mana dalam perekonomian tertutup, peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan pengeluaran. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah uang beredar ini akan menurunkan tingkat bunga dan akan merangsang investasi. Dan dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transmisi moneter ini tidak tersedia karena tingkat suku bunga ditetapkan oleh tingkat suku bunga dunia.
Selanjutnya, berinvestasi di luar negeri memerlukan konversi mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing, yaitu modal arus keluar akan meningkatkan pasokan mata uang domestik di pasar pertukaran mata uang asing. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan nilai mata uang domestik akan terdepresiasi. Ini terdepresiasinya mata uang atau nilai mata uang domestik ini akan membuat barang-barang dalam negeri lebih murah dibandingkan dengan barang-barang di luar negeri. Sehingga hal ini akan merangsang ekspor neto dan juga pendapatan total. Oleh karena itu, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter ini akan mempengaruhi pendapatan dengan mengubah nilai tukar, bukan dengan mengubah nilai tukar suku bunga. Selanjutnya yaitu masih mengenai perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yaitu dengan kebijakan perdagangan. Di mana karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor, maka terjadinya pengurangan impor, peningkatan ekspor neto, artinya jadwal ekspor neto bergeser ke kanan, di mana pergeseran ekspor neto ini akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Dan dengan demikian, hal ini akan menggeser kurva IS ke kanan. Dan karena kurva LM berbentuk vertikal, pembatasan perdagangan akan menaikkan nilai tukar. Namun, hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya, yaitu karena pembatasan perdagangan tidak mempengaruhi pendapatan dan tidak mempengaruhi konsumsi, tidak mempengaruhi investasi atau pembelian pemerintah. Hal ini tidak akan mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun terjadi pergeseran jadwal ekspor neto yang cenderung menaikkan NX, kenaikan nilai tukar mengurangi NX dengan jumlah yang sama. Jadi dampak keseluruhannya adalah berkurangnya perdagangan, dan itu perekonomian domestik mengimpor. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan kita yang ketiga, yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Di mana dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, nilai tukar tetap mendedikasikan kebijakan moneter suatu negara pada suatu tujuan, yaitu menjaga nilai tukar pada tingkat yang diumumkan. Dengan kata lain, inti dari sistem nilai tukar tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan diri pada tingkat berapapun, yang akan memastikan bahwa nilai tukar ekuilibrium di pasar pertukaran mata uang asing itu sama dengan nilai tukar yang diumumkan. Selanjutnya, atau selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing dengan nilai tukar tetap, jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis ke tingkat yang diperlukan. Selanjutnya masih mengenai perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yaitu dalam hal kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini menggeser kurva IS ke kanan, seperti gambar 12,8, sehingga memberikan tekanan ke atas pada nilai tukar pasar. Namun, karena bank sentral siap memperdagangkan mata uang asing dan domestik dengan nilai tukar tetap, pelaku arbitrase dengan cepat merespon kenaikan nilai tukar dengan menjual mata uang asing ke bank sentral, yang mengarah pada ekspansi moneter otomatis. Di mana kenaikan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan. Mana jika jumlah uang beredar itu akan menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, akan menyebabkan nilai tukar tetap dan ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan agregat. Selanjutnya itu masih mengenai
Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yaitu dalam hal ekonomi kebijakan moneter. Di mana kebijakan moneter? Di mana bank sentral berkomitmen untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik dengan nilai tukar tetap, di mana pelaku arbitrase dengan cepat merespon penurunan nilai tukar dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral. Hal ini menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi semula. Oleh karena itu, kebijakan moneter seperti yang biasa dilakukan tidak efektif jika menggunakan nilai tukar tetap. Dengan menyetujui penetapan nilai tukar, bank sentral melepaskan kendalinya atas jumlah uang yang beredar. Namun, negara dengan nilai tukar tetap dapat menjalankan sejenis kebijakan moneter. Negara tersebut dapat memutuskan untuk mengubah tingkat nilai tukar tetap. Penurunan nilai resmi suatu mata uang disebut devaluasi dan peningkatan nilai resminya disebut revaluasi. Selanjutnya itu adalah masih mengenai topik bahasan perekonomian terbuka kecil dengan kurs menetap, di mana kebijakan dalam model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming menunjukkan bahwa kekuatan kebijakan moneter dan kekuatan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi pendapatan agregat bergantung pada rezim nilai tukar. Di bawah nilai tukar mengambang, hanya kebijakan moneter yang dapat melakukan hal tersebut dan akan mempengaruhi pendapatan. Dampak kebijakan fiskal yang ekspansif biasanya akan diimbangi oleh kenaikan nilai mata uang dan penurunan ekspor neto. Di bawah pertukaran tetap tarif, hanya kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pendapatan, di mana potensi normal kebijakan moneter hilang karena jumlah uang beredar dikhususkan untuk menjaga agar nilai tukar pada tingkat yang diumumkan. Jadi, potensi normal kebijakan moneter hilang karena jumlah uang yang beredar ini akan dikhususkan untuk menjaga nilai tukar pada tingkat yang diumumkan. Selanjutnya adalah pokok bahasan keempat mengenai perbedaan tingkat bunga. Jadi, untuk memasukkan perbedaan suku bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita berasumsi bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi resiko, atau R sama dengan R bintang ditambah V. Premi resiko ditentukan oleh persepsi resiko politik dalam memberikan pinjaman di suatu negara dan perkiraan perubahan nilai tukar real. Untuk tujuan kita di sini, kita dapat mengambil premi resiko sebagai suatu yang eksogen dan untuk menguji bagaimana perubahan dalam premi resiko akan mempengaruhi perekonomian. Namun, untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan dan nilai tukar yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Dan dengan mempertahankan premi risiko yang konstan, perangkat kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan akan berfungsi seperti yang telah kita lihat. Selanjutnya itu adalah salah satu prediksi yang mengejutkan dan mungkin tidak akurat dari analisis ini adalah bahwa peningkatan risiko negara yang diukur dengan V akan menyebabkan pendapatan perekonomian meningkat. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran kurva LM ke kanan. Meskipun tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan menekan investasi, depresiasi investasi mata uang merangsang ekspor neto dengan jumlah yang lebih besar. Akibatnya, agregat pendapatan meningkat. Peningkatan risiko negara bukanlah hal yang diinginkan. Dalam jangka pendek, hal ini biasanya menyebabkan depresiasi mata uang dan melalui 3 jalur saja dijelaskan penurunan pendapatan agregat. Selain itu, karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, maka implikasi jangka panjangnya adalah berkurangnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan kelima, di mana yaitu tentang haruskah nilai tukar mengambang atau tetap.
Jadi, argumen utama yang mendukung nilai tukar mengambang adalah bahwa hal itu memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dalam suku bunga tetap, kebijakan moneter berkomitmen pada suatu tujuan, yaitu mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang diumumkan. Namun, nilai tukar hanyalah salah satu dari banyak variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sistem nilai tukar mengambang memberikan kebebasan bagi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan lain, seperti menstabilkan lapangan kerja atau harga. Namun sistem nilai tukar tetap pada awal tahun 1970-an, baik nilai tukar real maupun nominal, menjadi jauh lebih fluktuatif dibandingkan perkiraan siapapun. Selanjutnya masih mengenai haruskah nilai tukar mengambang atau nilai tukar tetap. Jadi pilihan antara suku bunga mengambang dan suku bunga tetap tidaklah sesulit yang terlihat pada awalnya. Dalam sistem nilai tukar tetap, suatu negara dapat mengubah nilai mata uangnya jika mempertahankan nilai tukar bertentangan dengan tujuan lain. Dan dalam sistem nilai tukar mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal ataupun informal untuk nilai tukar ketika memutuskan apakah akan memperluas atau akan mengontrak jumlah uang yang beredar. Jadi, kita jarang mengamati nilai tukar yang sepenuhnya tetap atau mengambang sepenuhnya. Sebaliknya, dalam kedua sistem tersebut, stabilitas nilai tukar biasanya menjadi salah satu dari banyak tujuan bank sentral. Berikut ini adalah materi terakhir dalam bab 12 ini, yaitu dari jangka pendek ke jangka panjang modal Mundell Fleming dengan perubahan tingkat harga. Ini terdapat dua kurva, yaitu kurva A, yaitu model Mundell Fleming, dan kurva B, yaitu kurva permintaan agregat. Di mana dalam model Mundell Fleming sebagai teori permintaan agregat, kurva A menunjukkan bahwa ketika tingkat harga turun, maka kurva LM ini akan bergeser ke kanan dan tingkat keseimbangan pendapatan meningkat. Sedangkan pada kurva B ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara P dan Y dirangkum dalam kurva permintaan agregat. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan terakhir masih mengenai dari jangka pendek ke jangka panjang model Mundell Fleming dengan perubahan tingkat harga. Di mana seperti model IS dan LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat pada perekonomian tertutup. Model Mundell Fleming menjelaskan kurva permintaan agregat pada perekonomian terbuka kecil. Dalam kedua kasus tersebut, kurva permintaan agregat menunjukkan rangkaian keseimbangan barang dan uang yang Kurva permintaan agregat menunjukkan rangkaian keseimbangan pasar barang dan uang yang muncul seiring dengan perubahan tingkat harga. Dan dalam kedua kasus tersebut, segala sesuatu yang mengubah pendapatan ekuilibrium selain perubahan tingkat harga akan menggeser kurva permintaan agregat. Kebijakan dan peristiwa yang meningkatkan pendapatan pada tingkat harga tertentu menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Dan kebijakan dan peristiwa yang menurunkan pendapatan untuk pergeseran tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, ke kiri. Jadi, kebijakan atau peristiwa yang meningkatkan pendapatan pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sedangkan kebijakan dan peristiwa yang menurunkan pendapatan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 12 dengan 6 pokok bahasan, yaitu mengenai materi perekonomian terbuka atau peninjauan kembali perekonomian terbuka, model Mundell dan Fleming, dan rezim nilai tukar. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi atau dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.